Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, kumpulan kreatif Juragan, ya, di channel kami, channel Juragan Kreatif. Ya, kali ini Juragan mau review lagi, ketemu lagi, lama tidak review dengan kondisi cara nebas padi. Kali ini kita review lagi cara menaksir padi di lahan yang masih di sawah yang belum kita panen. Di kondisi saat ini padi sudah memang yang terpenting, yang utama itu kondisi padi sudah mulai menguning, berarti ada isinya. Kemudian letak geografis kita perlu pahami, dalam arti lahan itu ada berapa kubik atau berapa hektar, atau mungkin kurang dari itu, atau mungkin berapa petak. Semoga yang nonton channel ini selalu diberi rezeki yang berlimpah serta selalu diberi kesehatan. Oke, kita langsung turun di lokasi. Jadi yang terpenting kalau kita mau survei padi di sawah ini, mungkin saya berbagi cara nebas. Mungkin ada yang nonton di channel ini, mungkin gimana sih caranya, ini banyak pertanyaan, gimana sih caranya menebas padi. Ya, kita memang harus turun di lokasi, di area tanah atau area sawah tersebut. Yang terpenting kita turun dulu loh, kondisi kita raba dulu. Mungkin kita bisa lihat, kita nanti kalau mau menaksir padi itu yang terpenting kalau sudah mulai agak itu kita bisa lihat di ketinggian paling atas. Maksudnya ada petakan yang ini, kalian contoh saya ini saya berdiri tepat agak tinggi dari kondisi padi. Jadi untuk bisa menilai berapa kuintalnya di area petak itu lebih mudah. Tapi yang terpenting dan utama itu saat padi kita lihat itu biasanya kita raba dulu dengan jemari kita atau tangan kita sebagai alasan padi itu gimana cara ini nih, contoh kayak gini. Padi itu di lambian tangan itu gimana, secara apakah agak enteng atau agak berat sedikit, maksudnya gitu. Nah, ini saya coba di varian padi jenis 32. Kalau berjenis 32 saya yakin dan saya percaya jenis Invari 32 itu tidak mengecewakan, khususnya untuk para petani. Jadi ini atau para penebas, ketika menemukan petani yang menanam jenis Invari 32 itu, kalau kita taksir itu Pak, istilahnya insya Allah tidak banyak melesetnya lah, seperti itu. Ini juga varian ini. Kebetulan ini musim habis lebaran. Saya ucapkan lagi minal aidin wal faizin. Jadi ini memang
habis lebaran, jadi memang tenaga kerja itu akhirnya lagi berkurang karena ada yang tegawe, ada yang bla bla bla, capek lah seperti itu. Belum akhirnya padi ini oleh karena eksekusi pemanenan itu tersendat oleh hari libur, jadi ini akhirnya padi menguning. Yang biasanya sudah kayak gini sudah panen, ini malah belum panen. Ya itu resikonya ketika musim kuning mendekati lebaran, itu seperti itu. Jadi saya coba ini masuk di area lahan seperempat hektar atau seperempat bau. Ini saya coba masuk. Ini memang biasa sudah saya taksir ini seperti ini. Jadi petakan ini saya masuk ini kurang lebih sekitar 120 kilo atau sekitar lebih. Nah, 130-an lah. Nah, ini mungkin saya kalkulasi sekitar 2 kintal. Nah, ini saya taksir 60 kilo. Saya percepat saja karena waktu. Dan yang ini juga saya masuk di sekitar 70 kilo. Jadi ini nanti saya taksir dari atas aja, lebih enak. Ini lahan seperempat hektar ya, atau seperempat bau. Kalau ngomongnya sih yang punya sawah sih seperempat bau. Ini saya coba masuk. Ini agak kurang bagus ini. Ini sekitar 80 kilo. Nah, ini agak tipis tengahnya. Ini. Nah, di sini kita bisa kalkulasi di area ini nih, lahan seperempat ini. Ini biasanya ini ketemu 3 kintal. Lahan ini ini 3 kintal. Ini mungkin sama itu 1 kintal, 4 kintal ini 1 kintal, 4 sama 5 kintal, 5 sama ini sama ini dulu, 4 sama enggak, ini 3 sama 4 sama 2 5 sama itu yang tadi itu tidak ketemu 5 ya, mudah-mudahan sih 5 sama 2 7 sama itu tadi ketemu 1 kintal mungkin sama ini. Jadi ini global, lihat kondisi padi seperti ini kembali sama net-netan ya, net feeling, ini kembali ke feeling. Jadi apa ya, ini biasanya memang ketemu tidak jauh 1 ton dalam seperempat baunya ini, tapi ini saya nggak berani naksir 1 ton karena kondisi bulan karena ini bulan masuk bulan 4, sedangkan arah garis lintangnya juga agak geser. Jadi saya turunkan di angka 8 sampai 9. Itu saya turunkan di angka 8 sampai 9. Ini sudah terbeli sama saya sekitar
sekitar 5 juta kurang seperempat atau 4.750.000, karena saya menaksir di kisaran 8, 9 atau 9 ya. Tuntutan saya memang harus dapat 9 kayak gitu, tapi ya rezeki nggak tahu, mudah-mudahan dapat 1 ton ya alhamdulillah. Itu seperti itu. Kemudian yang perlu garis bawahi, jadi memang kita setiap pasca panen itu memang penghasilan atau hasil dari gabah atau lahan di area lahan tersebut itu memang tidak mesti dapat segitu. Jadi memang kita harus paham betul sebagai penebas, ini kondisinya, situasi cuacanya bagaimana, seperti itu. Jadi kalau saat sekarang beda, nggak bisa disamakan dengan kondisi saat kemarin bulan kemarau. Bulan kemarau itu maksudnya bisa tanam tapi kondisi bagus, jelas bagus. Itu seperempat baunya juga bisa dapat maksimal banget, bisa dapat 14 kuintal, bisa dapat 12, itu tergantung kondisi padi juga. Jadi ini memang kondisi padi ini dikatakan kurang jernih ya, agak besem. Jadi ini saya tidak berani naksir 1 ton, atau ya perkiraan mungkin sekitar 9 kintal. Mudah-mudahan ya dapat 1 ton, atau tergantung nanti rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu aja, sekian dari kami channel kreatif Juragan. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi inovatif untuk panjenengan semua yang menonton video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.